kita renungkan, dan jangan sampai kita melihat minusnya terus dari negeri ini. Kita harus melihat sisi positifnya juga, dan kita harus adil dalam melihat segala sesuatu, sehingga kita itu tidak gampang stres, tidak gampang susah dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani kedepannya. Dan kita tetap memiliki optimis, walaupun segelap apapun Indonesia, kita akan tetap bisa survive, bisa bertahan, bisa hidup sejahtera, dan bisa melihat segala sesuatunya dengan positif, sehingga memiliki peluang, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, sehingga hari-hari kita ke depannya semakin hari semakin baik, semakin produktif dan berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, semakin menyebar, dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang fenomena minggu-minggu ini, teman-teman. Adalah suatu hal yang banyak sekali gonjang-ganjing, geger di bumi Nusantara Indonesia Raya kita ini, yang banyak sekali ibaratnya demonstrasi, entah itu kecaman atau mungkin ada tuntutan-tuntutan dari elemen masyarakat, dari khususnya juga para mahasiswa di seluruh Indonesia, yang kemudian banyak sekali menimbulkan polemik, perbincangan hangat tentang betapa keberlangsungan negeri kita ini, Indonesia Raya kita ini ke depannya, teman-teman. Dan bahkan beberapa waktu lalu ada beberapa hashtag, teman-teman, di sosial media, entah itu di X, entah itu di sosial media yang lain gitu kan, tentang adanya hashtag kabur aja dulu. Dan juga yang kemarin ini para mahasiswa, para Gen Z, dan para masyarakat berbagai elemen yang melakukan demonstrasi, mereka juga melancarkan hashtag Indonesia Gelap, teman-teman. Nah, pada hari ini marilah kita bahas apakah Indonesia akan gelap ke depannya, dan apakah kita perlu kabur aja dulu untuk mungkin menyelamatkan atau mungkin mencari suasana yang lebih kondusif di luar negeri sana, teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, mungkin kita sudah banyak sekali kita lihat di layar kaca kita, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, di sosial media yang lain gitu kan, di X dan lain sebagainya gitu kan, tentang polemik-polemik di negeri kita, gonjang-ganjing, geger pasca 100 hari kepemimpinan presiden terbaru kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto ya teman-teman. Ini semua adalah hal yang mungkin adalah dilema atau mungkin adalah suatu hal rentetan dari kehidupan kita ya teman-teman. Dan saya pribadi, saya tidak ibaratnya itu cenderung kepada pihak tertentu, entah yang pro atau kontra ya teman-teman. Namun di channel ini saya pribadi, kita semua harus bisa bermuhasabah teman-teman, harus bisa mengolah pikiran kita, merenungi, merasakan hari demi hari di kehidupan kita pribadi, dan tentunya kita juga harus melihat situasi kondisi yang berkembang yang terjadi di sekeliling kita, bahkan di negeri kita, bahkan juga mungkin di luar negeri, di bumi ini ya teman-teman. Karena segala sesuatunya seperti apa yang banyak sekali saya bahas di episode yang lalu, antar negara, antar bangsa, antar ibaratnya itu suatu pemerintahan di belahan bumi negara ini, di belahan bumi kita ini, di negara-negara yang ada di bumi ini gitu kan. Pada era ini adalah suatu hal yang berkaitan, teman-teman. Jadi adanya hal mungkin di Indonesia juga bisa jadi berkaitan dengan hal-hal yang ada di luar Indonesia, dan begitu juga sebaliknya, adanya hal di luar negeri bisa jadi menjadi impact
memiliki impact, memiliki dampak bagi negeri kita, teman-teman. Saya tidak akan membahas tentang hal-hal impact apa atau mungkin menjadikan suatu alasan bahwa mereka yang kemarin menuntut tentang mungkin ketidakpasan dalam pemerintahan ini, yang baru ini ya teman-teman, tentang banyak hal yang mungkin daya beli berkurang dan lain sebagainya, pajak yang mungkin sempat ingin dinaikkan dan lain sebagainya, adanya kebijakan-kebijakan yang mungkin dituntut oleh para mahasiswa. Saya juga kemarin mendengar di ibaratnya itu di channel yang lain gitu kan, di perdiskusian yang lain tentang tuntutan para mahasiswa-mahasiswi yang dari ITB dan bahkan dari BEM Indonesia itu kan. Mereka menuntut bahwa banyaknya ketidaksinkronan ya antara mungkin menteri satu dan yang lain, statementnya gitu kan, adanya kebijakan yang mungkin kemarin ya gas 3 kg yang mungkin dites tadinya mau dicabut subsidinya, kemudian tidak jadi karena banyak sekali kecaman atau mungkin perlawanan dari masyarakat gitu kan. Saya nggak akan membahas tentang itunya teman-teman. Saya akan membawa kita kepada hal-hal yang sudah terjadi sebelum pemerintahan yang baru ini teman-teman. Bila kita melihat di segala pemerintahan baru, bila kita melihat entah di pemerintahan baru Pak Jokowi Dodo gitu kan, entah di pemerintahan yang baru ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden-presiden sebelumnya gitu kan, terutama pasca reformasi ini ya teman-teman, dari mulai mungkin Presiden Habibie, Bapak almarhum B.J. Habibie, sampai ke almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur gitu kan, Presiden Megawati, sampai Presiden SBY, Presiden Jokowi, sampai sekarang gitu kan Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden Prabowo Subianto gitu kan. Ini semua coba kita teliti lagi. Di awal pemerintahannya tentu banyak sekali kebijakan yang mungkin masih ibaratnya itu mengepaskan dari gaya kepemimpinan masing-masing teman-teman. Bila kita melihat di Bapak Presiden Jokowi, di awal-awal beliau gitu kan, beliaunya itu bahkan diragukan mampu memimpin Indonesia atau tidak dulunya. Bahkan dulu Bapak Presiden Jokowi sangat dilekatkan oleh sosok besar presiden sebelumnya, yaitu Ketua Partai PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri gitu kan. Bapak Presiden Jokowi dahulunya awal pemerintahnya juga dibayang-bayangi dengan statement-statement bahwa Bapak Presiden Jokowi adalah boneka dari dari ibaratnya partai dan Ibu Megawati Soekarno Putri gitu kan. Kemudian di awal-awal pemerintahan Bapak Jokowi juga banyak kebijakan yang mungkin mencengangkan juga, yang mungkin mengagetkan masyarakat, entah itu perkara subsidi dan lain sebagainya. Begitu juga di kepemimpinan Bapak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan di awal-awal pemerintahannya beliau menaikkan BBM yang beliau juga katakan, dan itu adalah suatu kebijakan yang sangat dilematis. Menurut beliau, saya melihat kemarin interview kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang beliaunya yang sekarang menggeluti dunia melukis, seni lukis gitu kan, dan beliaunya juga menceritakan di interview itu gitu kan, ketika kepemimpinan beliau apa hal-hal yang ibaratnya itu sangat berat untuk mengambil keputusan. Salah satu keputusan yang terberat, yang tidak populis ketika zaman beliau. Di awal-awal zaman kepemimpinan Bapak SBY, bahkan beliau menaikkan harga BBM 140%. Ini kata-kata beliau sendiri, dan itu adalah suatu hal dilematis yang beliau lakukan, dan itu tidak populer, dan bahkan banyak sekali demonstrasi yang lebih besar daripada kemarin gitu kan, yang dilakukan oleh para mahasiswa ITB dan lain sebagainya ya teman-teman. Itu adalah suatu hal resiko sebagai pemimpin yang mengambil kebijakan di sela-sela mungkin ketidakpastian ekonomi global, di sela-sela mungkin tekanan-tekanan hal-hal yang harus bisa dilakukan, diambil keputusan dengan cepat untuk menyelamatkan kestabilan negara gitu kan. Kalau kita lihat pada saat itu di
interview yang saya lihat di Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliaunya ibaratnya bertekad atau nekat mengambil keputusan itu gitu kan. Ada suatu hal keputusan yang dilematis karena kalau tidak dinaikkan harga BBM sampai 140% gitu kan, ibaratnya karena hal itu akan mengancam ekonomi negara teman-teman pada saat itu menurut Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika beliaunya diinterview. Dan saya juga kemudian relate dengan ketika adanya gonjang-ganjing hari ini, minggu-minggu ini ya teman-teman. Bagi saya adalah suatu hal yang bukan wajar ya, namun pemerintahan baru tentu memiliki gaya dan ibaratnya itu kecenderungan untuk menggapai kemaksimalan yang baru dan cara-cara yang ingin ditempuh, dan cara-cara itu tentu tidak sama antara gaya Presiden Prabowo, gaya Presiden Jokowi, gaya Presiden Bapak SBY dan lain sebagainya. Mereka memiliki gayanya masing-masing. Dan apabila ketika sekarang 100 hari pertama Bapak Presiden Prabowo mungkin belum memenuhi harapan dari para mahasiswa dan lain sebagainya gitu kan, itu adalah suatu hal yang memang perlu kita itu untuk memberikan usulan, memberikan ibaratnya itu pendapat-pendapat. Namun ini adalah pemerintahan yang sangat masih muda, maksudnya masih belum seumuran jagung teman-teman, masih ibaratnya 100 hari. Dan di 100 hari ini bukan tidak ada hal yang positif teman-teman dari pemerintahan yang baru ini. Kalau kita bisa merenungi secara fair ya teman-teman, kalau kita bisa melihat secara ibaratnya itu berimbang ya, memang ada kekurangan yang sebagaimana yang dikatakan oleh para mahasiswa dan pemimpin mahasiswa dari ITB dan BEM seluruh Indonesia itu ya, kampus seluruh Indonesia itu ya. Saya juga mendengar dan saya juga mengikuti secara seksama gitu kan, ada 13 tuntutan, dan salah satunya adalah ibaratnya itu secara statement kata-kata dari para menteri ada yang sangat membingungkan. Satu bilang A, kemudian satunya bilang B, satu bilang ini, kemudian satu bilang itu gitu kan. Ini juga mungkin adalah suatu kekurangan ya teman-teman. Mungkin juga ada kebijakan-kebijakan yang kemarin juga seakan-akan dites dulu, apabila ada perlawanan kemudian dicabut kembali. Itu adalah kekurangan, memang harus disadari dan harus benar-benar lapang dada juga pemerintah yang sekarang untuk mendengarkan aspirasi tersebut. Namun bukan tidak ada hal yang baik teman-teman. Ada satu contoh misalkan dari 100 hari Presiden Prabowo kemarin, para UMKM yang ibaratnya itu blacklist di BI checking gitu kan, kemudian diputihkan oleh Bapak Presiden Prabowo gitu kan, agar mereka bisa melanjutkan pendanaannya mungkin di perbankan dan lain sebagainya, mendapatkan sumber-sumber ibaratnya itu pendanaan dari lembaga-lembaga ibaratnya itu keuangan. Dengan adanya pemutihan itu mereka bisa melanjutkan ibaratnya usahanya, potensi untuk melanjutkan usahanya lebih baik itu terbuka karena pemutihan tersebut. Ada juga kemarin saya pribadi di sini di Jawa Tengah di Boyolali gitu kan, bantuan listrik. Apabila kita beli listrik selama Februari ini gitu kan, kita mendapatkan bonus dari pembelian listrik itu yang di sini yang saya dengar sampai 850.000. Apabila kita membeli listrik 850.000, kita akan mendapat 2 kali lipatnya, jadi sekitaran 1.700.000 gitu kan. Berarti ada ibaratnya itu free 850.000 lainnya gitu kan. Mungkin saya ibaratnya ini disclaimer cocokmologi gitu kan, ibaratnya pikiran saya mungkin tadinya Bapak Prabowo, atau ini tebakan saya ya, bukan berarti saya itu mengambil kesimpulan, tapi ini adalah suatu pandangan saya gitu kan. Ketika listrik itu diberi kemudahan, diberi kelebihan, ketika nanti pengen subsidi gas itu dicabut gitu kan, ibaratnya uang listrik tadi bisa dibelikan untuk gas ya teman-teman. Namun memang ketika ibaratnya itu kebijakan gas LPG yang kemarin itu diluncurkan, memang dampaknya itu sangat besar. Karena para penjual yang saya lihat, saya juga kadang di rumah itu nggak masak, kadang jajan gitu kan, kadang beli nasi di luar gitu kan, beli nasi Padang dan lain sebagainya.
para penjual-penjual memang sedikit mengeluh gitu kan, karena kelangkaan gas 3 kg tadi. Itu adalah hal yang nyata ya teman-teman. Namun di sisi lain kan ada hal yang plusnya, yang tadi masalah listrik tadi. Selama Februari ini ada plus, bahkan 2 kali lipat dari pembelian itu free ya teman-teman. Bila kita membeli 850, kita dapat free 850 lainnya. Dan juga kemarin gitu kan, saya mendapatkan info gitu kan, selama awal tahun ini gitu kan, yang pernah kemarin saya mendengar gitu kan, nasabah Mandiri, Bank Mandiri ya, nggak tahu kalau nasabah Bank BRI atau Bank BUMN lainnya gitu kan, bank nasabah Mandiri yang pernah mengajukan kredit atau yang pernah pinjam uang di Bank Mandiri kemarin beberapa rata-rata dan semuanya bahkan ya gitu kan, mendapatkan ibaratnya itu cashback atau entah itu bantuan, entah itu cashback, entah itu intinya mereka mendapatkan uang dari Mandiri, dan itu karena mereka pernah meminjam pinjaman di Bank Mandiri. Yang saya tahu, apabila ada pernah tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu pernah minjem 100 juta di Bank Mandiri dan kemudian lunas atau mungkin sudah berakhir gitu kan. Kemarin ada beliaunya, saya melihat beberapa orang itu yang pernah minjam 100 juta, mereka mendapatkan uang dari Bank Mandiri itu sebanyak 1.600.000. Mungkin yang 50 juta mungkin separuhnya itu ya teman-teman, dan mungkin yang lebih dari itu sesuai dengan kelipatannya. Namun yang saya pastikan, yang 100 juta itu mendapatkan uang 1.600.000-an teman-teman dari Bank Mandiri. Ini adalah suatu hal kebijakan yang tidak akan terjadi apabila tidak ada perintah dari pemerintah yang sekarang, ibaratnya gitu teman-teman. Jadi plus minusnya itu ada teman-teman. Mungkin benar kata-kata yang didemonstrasikan oleh para Gen Z, para mahasiswa, ketakutan mereka UKT akan dipotong gitu kan, karena itu akan ibaratnya itu menjadikan sumbatan dari pendidikan mereka gitu kan. Namun itu sudah diklarifikasi, itu adalah potongan untuk mungkin dana-dana para dosen dan lain sebagainya untuk melakukan mungkin seminar dan lain sebagainya, itu agak dikurangi memang. Namun yang saya tahu gitu kan, untuk UKT secara langsung itu atau beasiswa dan lain sebagainya sepertinya tidak dikurangi ya teman-teman. Namun bisa kalian lihat kembali detailnya seperti apa. Yang saya tahu seperti itu. Yang saya akan katakan bahwa yang kita akan ibaratnya itu renungi dalam kehidupan ini, bahwa segala sesuatu pemerintahan, pimpinan mesti akan ada plus minusnya teman-teman. Kalau kita selalu beribaratnya itu selalu melihat sisi negatifnya, tentu akan selalu ada. Bahkan dari awal Indonesia ini berdiri, semua presiden memiliki kekurangannya masing-masing, memiliki ibaratnya itu ketidakberdayaannya masing-masing oleh melawan zaman di zamannya masing-masing. Namun bukan berarti mereka itu tidak memiliki prestasi, yang bahkan misalkan presiden yang kita anggap jelek sekalipun gitu kan, beliaunya tetap memiliki legacy, memiliki kebijakan-kebijakan yang tentunya mungkin ada plus minusnya, namun tentu ada plusnya teman-teman. Dan ini harus kita renungi, dan tentunya jangan sampai kita hanyut dengan ini teman-teman. Jangan sampai juga kita putus asa, kemudian kita menggembar-gemborkan, membesar-besarkan, ibaratnya itu kita kabur aja dulu ke luar negeri dan lain sebagainya. Iya, kalau memang kamu itu memiliki kapasitas pendidikan atau mungkin skill yang baik, kalian bisa akan bersaing bekerja di luar negeri. Namun apabila kita memiliki skill yang pas-pasan, pendidikan yang pas-pasan, bila kalian hanya melihat secara sekilas kemudian kalian bertekad untuk kabur aja dulu keluar dari negeri ini untuk mencari pekerjaan di luar negeri sana, tanpa skill yang mumpuni, tanpa ibaratnya itu kemampuan mental atau mungkin kesiapan jiwa raga yang baik, kalian akan terseok-seok, bahkan lebih sengsara di luar negeri sana teman-teman. Namun apabila kalian memang benar-benar siap dan lain sebagainya, jangan jadikan alasan kabur aja dulu atau kalian pergi dulu ke luar negeri menjadikan cinta tanah air kalian itu runtuh teman-teman. Karena
semua negara yang mungkin kalian cita-citakan untuk ke sana, atau mungkin menjadi benchmark, atau mungkin suatu kecemerlangan yang besar, Amerika, mungkin sekarang Cina dan lain sebagainya, Eropa dan lain sebagainya, mereka juga punya kekurangannya masing-masing. Mereka juga punya kelebihan, namun mereka punya kekurangannya masing-masing. Di Amerika yang katanya makmur, adidaya, masyarakatnya ibaratnya itu kadang tidak aman juga. Senjata tersebar legal, ibaratnya itu sangat longgar sekali tentang hukum senjata di sana. Bahkan banyak ibaratnya pembunuhan di tempat-tempat umum dengan karena mereka memegang senjata dan lain sebagainya. Di Indonesia hal-hal seperti ini jarang sekali terjadi. Mungkin ada begal dan lain sebagainya, namun ada pihak kepolisian yang membatasi, atau negara ini membatasi ibaratnya itu persenjataan itu, teman-teman. Banyak plus minus yang harus kita renungkan, dan jangan sampai kita melihat minusnya terus dari negeri ini. Kita harus melihat sisi positifnya juga, dan kita harus adil dalam melihat segala sesuatu, sehingga kita itu tidak gampang stres, tidak gampang susah dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani kedepannya, dan kita tetap memiliki optimis. Walaupun segelap apapun Indonesia, kita akan tetap bisa survive, bisa bertahan, bisa hidup sejahtera, dan bisa melihat segala sesuatunya dengan positif, sehingga memiliki peluang, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, ini sangat panjang lebar sekali. Mungkin saya akan membahas lagi di episode yang akan datang, ya, menyerempet sedikit tentang muhasabah atau renungan kita, olah pikir kita tentang kehidupan kita di negeri ini, ya, teman-teman. Untuk itu, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.